صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ألا يا رسول الله إنك رحمة، ألا يا رسول الله سألتك يا مختار بالحمد والثناء بحق جلال الله والنور والثناء. تعطف علينا بالوصال فهمنا بلا وإنصح منك الودع يا غاية المنى. فكل الذي فوق التراب بتراب. صل وسلم دائما على المدى والآل والأصحاب من قد وهدى والآل والأصحاب من قد وهدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم وعرض فرعون على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وعد الأنبياء يهرم الحباء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa, amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu jamaah Wali Songo yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus temateng sahibul hajah Bapak Haji Teguh sekeluarga. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur, dimurahkan, dimudahkan, diberkahkan rezekinya, dan mudah-mudahan beliau sekeluarga mendapatkan rahmat dengan lantunan sholawat yang kita baca malam ini. Amin. Alhamdulillah, meskipun dalam suasana cuaca yang penuh rahmat ini, hujan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kita masih sampai di tempat acara ini dalam rangka rutinitas kita setiap malam Sabtu. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita dicatat sebagai amal yang soleh, amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita menghapus dosa-dosa kita, dan bacaan sholawat yang kita baca sama-sama menjadikan wasilah kita nanti mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kerawan kula panjenengan sedaya sebagai bentuk kecintaan kita kepada Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita doakan bersama mudah-mudahan saudara kita, jamaah kita yang kurang enak badan, yang diuji oleh Allah, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Yang diberikan masalah, mudah-mudahan segera diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih punya hutang, mudah-mudahan segera diberikan kemampuan untuk membayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Melanjutkan pembahasan pada malam Senin yang lalu. Faslun syurutus sholati khamsatun. Sekarang membahas tentang syarat-syarat sholat. Ada 5. Ahaduha, yang pertama syarat sahnya sholat, toharatun an hadatsin wa janabatin. Sebelum kita melakukan sholat harus suci dari hadas dan janabah. Artinya badan kita harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Fal'ula al-wudu, yang dimaksud suci dari hadas kecil adalah wudu. Ketika kita masih punya hadas kecil, maka bisa suci dengan wudu ya. Maka wudu ini sebenarnya hukumnya tidak wajib.
tapi wudhu menjadi wajib keranten dados syarat sahnya sholat gitu. Misalnya sekarang kita wudhu, kita batal wudhu, sunnah hukumnya. Tapi ketika kita besok bangun tidur mau sholat subuh wudhu, hukumnya wajib. Jadi wudhu niku hukumnya mengikuti apa yang dia sertai. Kalau dia mengikuti sholat 5 waktu yang wajib menjadi wajib, kalau dia mengikuti menjadi syarat sholat sunnah ya sunnah, begitupun seterusnya. Nah, agar wudhu kita itu sah ya, karena wudhu ini akan mempengaruhi sah tidaknya sholat seseorang. Tidak sah wudhu kita, maka tidak sah sholat kita. Minimal ada fardu-fardu yang harus kita penuhi ketika kita berwudhu. Nah, fardunya wudhu yang pertama, ini ada beberapa fardu niku sesuatu yang wajib kita lakukan, dan kalau ditinggalkan maka tidak sah, baik fardunya wudhu, fardunya sholat maupun fardu yang lain. Yang pertama, niyatu fardi wudu'in, harus niat fardu wudhu. Di saat kita berwudhu harus ada niat fardu wudhu, baru sah sholat kita. Ya, kalau kita dulu ketika kecil diajarkan oleh ustaz kita, kiai kita, ketika kita wudhu baca niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Dan niat itu wajib. Wudhu nggak niat langsung basuh muka, tidak sah wudhu kita. Sholat tidak sah sholat kita, meskipun sholat kita itu lengkap rukunnya, mulai takbiratul ihram sampai salam, tetapi ada salah satu fardu wudhu yang kita tinggalkan, maka sholat kita tidak sah. Kenapa? Karena wudhu menjadi syarat sahnya sholat. Yang pertama niat. Kapan niat itu kita ungkapkan dalam hati kita? Niat itu kan tempatnya di hati. Niat di mulut niku hukumnya sunnah. At-talaffuz bin niyah niku sunnah. Nawaitul wudu'a niku sunnah. Jadi sebelum kita mengambil air, kita alirkan ke wajah kita, kita baca niat niku sunnah. Yang wajib niat dalam hati. Nah, niat yang wajib itu inda ghusli wajhin, harus bersamaan dengan membasuh wajah. Anggota yang pertama kita basuh ketika wudhu wajah kita, area wajah kita, dan bersamaan kita membasuh wajah kita, disitulah kita niat wudhu. Pun tengah hati pun kita niat di hati kita nawaitul wudu'a, atau aku niat fardu wudhu, niat wudhu krono ngilangaken atas kesin karena Allah Ta'ala. Bahasa Jawa bisa niatnya, nggak harus bahasa Arab. Jadi tempat niat itu bersamaan dengan ketika kita membasuh wajah. Ini yang pertama niat. Yang kedua wa ghuslu wajhi, membasuh wajah. Jadi niat membasuh wajah ini 2 fardu wudhu, ya, 2 fardu wudhu, nanging tempatnya atau pelaksanaannya itu bersamaan. Karena tempatnya niat niku bersamaan dengan rukun fi'li yang pertama. Misalnya kalau sholat niatnya di mana? Ketika kita takbiratul ihram. Wudhu niatnya di mana? Ketika kita membasuh wajah kita. Apa yang kita basuh di wajah kita? Area mana saja yang harus kita basuh? Area yang harus kita basuh huwa ma baina manabiti ra'si, antara tumbuhnya rambut, itu batas wajah yang harus kita basahi. Ada sedikit area yang tidak terbasahi dari wajah kita, maka wudhunya tidak sah. Wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Panjang nih akibatnya kalau wudhu kita kurang tepat. Terus wa muntaha lihyaihi,
sampai ke bawah niku, sampai ke katoke napa nggih, sampai di bawah jenggot niku, dagu sini, batas dagu nggih, dagu sampai batas leher, ini harus terbasahi semua. Kemudian wama baina udunaihi, samping antara telinga yang satu dengan telinga yang kiri, atas cukule rambut sampai di bawah dagu, dan semua area ini wajib dibasuh. Dibasuh bukan diusap. Dibasuh itu artinya kita mengambil air, kita siramkan. Harus ada jar'ul ma', mengalirnya air. Kalau kita basahi tangan kita lalu kita usapkan, niku mengusap, masih belum cukup, tapi harus ambil air kemudian kita alirkan air itu di area wajah kita. Niku yang kedua. Di dalam Al-Quran Allah ngendika, faksilu wujuhakum, ketika kita berwudu basuhilah wajah-wajahmu. Wa ghuslu yadayhi bimirfaqin, yang ketiga rukun fardu wudu, membasuh kedua tangan sampai siku, harus dibasuh, artinya harus airnya mengalir. Jangan sampai dibasuhnya sedikit kemudian yang lain diusap-usap. Nah, niku. Jadi makanya kalau keran niku yang bagus wudunya dari ujung jari terus ke bawah, baru diratakan, disiram. Habis disiram baru meratakan ini tangan ini. Jangan belum disiram kemudian diratakan, tidak cukup. Harus jar'ul ma', air itu mengalir ke area tangan sampai di atas siku-siku. Setelah mengalir, sambil mengalirkan air kita ratakan tangan, niku hukumnya sunnah. Wa mashu ba'di ra'sih, kemudian yang keempat mengusap sebagian kepala. Nah ini beda. Kalau tadi membasuh wajah kedua tangan, kalau rambut ini mengusap. Usap, basahi dulu kedua telapak tangan kita, kemudian diusapkan ke rambut kita. Cukup sebagian. Yang bagus niku nggih sedaya. Dari atas ke bawah balik lagi. Niku yang utama. Tapi sebagian rambut terbasahi dengan usapan tangan kita sudah cukup memenuhi fardu wudu. Kemudian yang kelima, wa ghuslu rijlaihi bika'bin, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, sampai polok napa-napa nih, sampai kedua mata kaki harus dibasuh dengan air. Lha sakniki lak mboten enten keran, pripun? Pakai gayung. Lha lak mboten enten gayung, pripun? Jegurne sikile. Tapi syaratnya jegurne sikile niku ketika jumlah air itu lebih dari 2 polar. Kalau hanya 1 bak mawon niku nggak cukup, nggak boleh dicelup nih. Harus pakai sarana untuk mengambil air itu. Lah kalau air kan kenapa kok langsung? Ya langsung, air keran itu kan terus jalan. Beda lagi niku. Misalnya teng kolam airnya suci. Kita wudu celup nih tangan ngeten pun sah, yang penting basah. Sikil jegur misan niat niku sah sebenarnya. Jadi kalau kita wudu di sungai niku bagaimana? Jegur niat, ya, niat diniati semuanya, kemudian di dalam air kita ada syarat ngusap-ngusap wajah niki sampai kaki. Niku pun cukup. Jadi langsung bertubuh niku sudah cukup, yang penting niatnya. Kemudian ketika dalam air harus urut nih urutannya, karena fardu yang terakhir niku tertib urut dari wajah, tangan, sebagian kepala, kemudian kaki. Niku sing wajib. Kalau telinga, kumur-kumur niku makin pembahasan di sunnah wudu. Pun niku dari sisi syariat, bahwa ada anggota-anggota napa nggih badan yang harus terbasahi di saat kita wudu gitu. Dari sisi napa nggih kesehatan,
ternyata area yang dibasahi air wudhu niku sumber keluar masuknya penyakit. Mulai mata, hidung, mulut sampai ujung kaki niku sumber keluar masuknya penyakit. Kalau sumber masuknya penyakit itu kita sterilkan minimal 5 kali. Mula disunahkan salah satu sunnah wudhu itu al-istinsyaq. Napa menghirup air ke hidung niku untuk mensterilkan. Gitu. Dan hidung mulut niku pusat bukan hanya masuknya penyakit, tapi penyebaran penyakit. Mula diwingi enten napa virus napa Carolina napa corona itu suruh pakai masker karena di situ tempat masuk keluarnya penyakit. Dan ketika wudhu itu wajib dibasuh. Nah, jadi bayangkan kalau kita wudhu minimal 5 kali, apalagi sholat sunnah bisa 10 kali, bisa 15 kali, apalagi lari pondok mau belajar wudhu, mau baca Quran wudhu bisa 20 kali. Apalagi orang-orang para ulama dulu niku sering yang banyak yang punya amalan dawamul wudhu, selalu dalam kondisi berwudhu dimanapun kapanpun, kecuali dalam kondisi tidur dan lain sebagainya. Niku salah satu amalan para aulia, dawamul wudhu, selalu suci dimanapun berada. Kalau dohirnya bersih, maka lama-lama batinnya niku bersih. Jadi wudhu niku sebenarnya hikmah daripada wudhu itu bukan sekedar syarat sahnya sholat, tapi Allah kita itu ingin menghilangkan bakteri-bakteri dari sumber masuknya penyakit ke dalam tubuh kita. Nah, bahkan wudhu niku bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika an Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Abi Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, idza tawaddu'al abdul muslim, ketika seorang muslim berwudu ya, faghasala wajhahu, di saat dia membasuh area wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma. Ketika kita membasuh area wajah bersamaan dengan jatuhnya air, maka berguguran dosa yang diakibatkan oleh wajah ini. Wajah niki Pak, area wajah paling akeh sumber dosa nih. Mata, lihat sembarangan, zina moto gitu. Kalau di dalam kitab Sulamut Taufik niku zina niku bukan hanya ini ya, tapi zina mata, ada zina mulut, ada zina tangan, zina mata ini ketika ya paling banyak maksiat lah mata, melihat yang bening, yang buruk dan sebagainya. Di saat wudhu ngeresiki itu. Jadi wudhu niku ternyata bukan hanya membersihkan kotoran dohir, tapi juga membersihkan kotoran batin, karena bersamaan dengan lewatnya jatuhnya air wudhu di wajah niku, bersamaan itu pula merotoli dosa-dosa meripat, dosa-dosa mulut. Nah, ini tajam nih, banyak dosa. Satu kalimat dosanya bisa menyebar kemana-mana mulut. Ketika mengusap membasuh kedua tangan, kata Rasulullah, fa idza wasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin ma'al ma. Jadi ketika orang membasuh kedua tangan di saat berguguran air wudhu itu pun, maka ikut katut dosa-dosa ni tangan itu. Sing awale nopo nggih jahil ke temennya, nyelentik nopo ndelik nih HP ini teman ini, insyaallah ketika wudhu merotoli dosa-dosa yang diakibatkan oleh tangan kita. Dan yang terakhir, fa idza wasala rijlaihi kharaja kullu khati'atin masyatha rijlahu mi'amal ma. Di saat kita membasuh kaki, maka bersamaan dengan jatuhnya air di situ, Allah tarik dosa-dosa kaki kita yang pernah berjalan di tempat maksiat,
yang pernah berjalan yang tidak diridhoi oleh Allah, berguguran dosanya ketika wudu. Semakin banyak kita berwudu, semakin bersih zahir dan batin kita. Semakin jarang kita berwudu, semakin butek zahir dan batin kita. Nauzubillahi min dari wajah-wajah panjenengan jamaah wali songo niku insyaallah cerah. Lha Pak Ustaz, lah awake wis kadung ireng peteng, enggak apa-apa. Peteng di hadapan manusia, yang penting kula panjenengan terang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atharul wudu seseorang itu akan kelihatan nanti di yaumil mahsyar. Mudah-mudahan kula panjenengan makin dimasukkan golongan orang-orang yang dalam wudu kita bukan hanya membersihkan dohir kita, tapi juga membersihkan batin kita. Amin ya rabbal alamin. Kula kinten cekap semanten. Allah alam bisawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.